Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah di Tawaf TV. Baik Pak Mutahari, tadi kita lanjutkan eh, tentang Tunisia sebagai katakanlah pelopor Arab Spring yang pertama kali tahun 2010, di mana ada pembakaran diri sendiri Muhammad Bouazizi itu, dan yang berakhir dengan Presiden Ben Ali turun dari tahtanya. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, kasus Arab Spring memang dimulai dari Tunisia, dari pedagang sayur ini mungkin ya. Di luar yang saya jelaskan tadi, Arab Spring yang dimulai dari Tunisia dimulai dari bagaimana perilaku rendahnya nilai demokratisasi di Timur Tengah, kemudian praktek koruptif yang luar biasa, ditambah kemegahan yang dipamerkan oleh keluarga istana, ya, keluarga kerajaan, keluarga kepala negara. Pada saat yang bersamaan masyarakatnya kesulitan, pun tidak hilang dari bagaimana politik dagang minyak yang terjadi di antara negara-negara besar. Kita tahu bahwa Afrika Utara itu minyaknya luar biasa. Kita tahu bahwa separuh minyak dunia, pemirsa Tawaf TV, itu memang Allah anugerahkan kepada Arab Saudi. Ya, sepertiga lagi di negara GCC, negara Timur Tengah, separuhnya itu di negara-negara Afrika Utara, mengambil 3/4 separuh, karena nanti sisanya di Amerika, di Rusia dan Cina. Nah, minyak Afrika Utara ini deal-dealnya dilakukan antara kepala negara dengan Cina. Kalau kita menggunakan teori Francis Fukuyama, negara yang strong, negara yang kuat adalah negara yang punya cadangan minyak. Amerika tidak mau kalah dalam urusan itu. Maka untuk merubah deal minyak antara negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah dengan Cina, bagaimana cara mengubah kesepakatan ini? Maka jualan yang paling elok adalah demokratisasi. Dengan demokratisasi akan terjadi perubahan kepemimpinan nasional di seluruh negara-negara Timur Tengah. Tunisia, Ben Ali berangkat ke Jeddah, ngambil suaka di sana. Lalu kepemimpinan diganti, disesuaikan dengan yang diinginkan oleh Paman Sam. Kemudian ke Mesir, ya, kita tahu bahwa sudah digantikan secara demokrasi oleh Muhammad Mursi, tapi Muhammad Mursi tidak lama. Sekarang oleh Asisi, kita tahu Asisi siapa yang mengangkat dia menjadi presiden. Libya, bagaimana antitesis dia kepada Amerika, ya, kepada kapitalisme, bisa jatuh. Sekarang Libya yang menguasai siapa? Nah, setelah para pemimpin-pemimpin Timur Tengah itu jatuh, lahirlah pemimpin-pemimpin yang serta-merta mengubah kebijakan minyak antara negara-negara Timur Tengah Afrika Utara tersebut dengan Cina. Lalu diubahlah kebijakan tersebut dengan Paman Sam. Ya, walaupun ini kelihatan konspiratif, tapi itu apa? Tapi itulah adanya. Bahwa negara yang survive adalah negara yang punya cadangan minyak. Sehingga ini pun perlu diperhatikan. Bahkan pemimpin dan penutur revolusi Libya Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi pun terbunuh Pak ya pada 20 Oktober 2011 di kota Sot, dibunuh oleh Dewan Transisi Nasional. Ya, tepatnya mungkin bukan terbunuh tapi dibunuh, dan yang menariknya dibunuhnya bukan dengan senjata, tapi dipukul. Saya kira kalau saya tanya Mas Baim, kalau nanti suatu saat mati ingin ditembak atau ingin dipukul? Jelas tidak ingin keduanya ya, bicara Tawaf TV. Tapi tingkat kenyerian dipukul dengan ditembak itu lain, berbeda. Apa artinya? Terjadi proses demokratisasi yang sangat masif, sehingga gairah masyarakat, timbul kebencian kepada presiden yang luar biasa, sehingga dipukul sendiri oleh masyarakat. Apa artinya? Peran media luar biasa, ya, peran maya luar biasa. Kemudian peran proxy war juga luar biasa. Karena itu demokratisasi. Dia sistem, tapi di satu sisi demokrasi juga alat. Iya, benar Pak. Dan bahkan Presiden Gaddafi ini sudah berkuasa 40 tahun di Libya Pak ya, tapi berakhir tragis seperti itu. Berakhir tragis seperti itu. Tapi saya lihat memang proses Arab Spring yang lama ini kita baca dari dua teori. Ya, sisi naturalnya juga ada, alamiah. Kenapa? Gaddafi dia bermimpi ingin seperti Jamal Abdel Nasir yang coba mengembangkan pan-Islamisme.
Tapi setelah menjabat sebagai presiden Libya, melakukan proses yang sangat tertatih-tatih karena dia harus mengakomodasi kabilah-kabilah klan tertinggi di Libya itu adalah klan Idrisiyah, terus memberi pasokan minyak yang cukup baik. Ya kalau di kita ini mungkin partai pengusung terbesar lah Idrisiyah ini. Nah ketika menjadi presiden, disitulah cita-cita idealisme itu lupa. Yang awalnya pan-islamisme menjadi pan-kadapisme. Semua kemewahan kembali kepada keluarga, semua kemewahan kembali kepada partai pengusung dia. Sehingga terjadi kemarahan rakyat yang luar biasa. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan bahwa Arab Spring itu konspirasi. Tidak juga. Yang menarik Pak, ada intervensi militer NATO Pak ya di Libya itu selama beberapa bulan sebelum kejatuhan penuntun dan pemimpin revolusi Libya Pak. Ya, saya kira memang film 30 jam itu film menurut saya yang sangat baik untuk menggambarkan bagaimana proses kegaduhan politik, kegaduhan militer di Libya hingga Muammar Gaddafi jatuh begitu. Padahal Pak, pada saat yang sama indeks pembangunan manusia Libya itu tertinggi di benua Afrika Pak. Data IMF tahun 2009. Bahkan pendapatan domestik bruto per kapitanya juga tertinggi tahun 2008 di benua Afrika, di bawah kepemimpinan Kolonel Muammar Gaddafi. Saya kira angka-angka itu hanya angka-angka di atas kertas, ya, bukan angka di lapangan yang terjadi seperti itu. Baik pemirsa, tadi kita sudah ikuti diskusi dengan Bapak Abdul Muta'anggi mulai dari Arab Spring yang dimulai dari Tunisia kemudian menyebar ke negara-negara tetangganya seperti Libya, Sudan, Mesir dan lain-lain. Bahkan di Libya itu ada intervensi militer dari NATO selama beberapa bulan yang akhirnya menyebabkan Kolonel Muammar Gaddafi terbunuh pada tahun 2011. Kita akan lanjutkan kembali diskusi ini. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.